Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. VTube adalah sebuah aplikasi untuk menghasilkan uang hanya dengan menonton video yang baru saja dirilis. Tapi prediksi saya, 5 tahun dari sekarang, VTube sudah tidak ada lagi. Ia tinggal kenang-kenangan atau malah sudah dilupakan. Baik itu disebabkan karena tutup dengan sendirinya, atau ditutup oleh regulator saat ada banyak orang yang dirugikan melaporkannya beramai-ramai. Saya tidak sedang menuduh, hanya mencoba untuk membuat perkiraan berdasarkan histori masa lalu. Saya pun tidak mengatakan VTube adalah scam atau tipu-tipu. Paling tidak begitulah konsep awal bisnisnya. Ya. Walau pada akhirnya, saya sudah bisa menebak apa gerangan taktik yang akan dijalankan. VTube adalah lagu lama kaset baru. Sebuah model yang memang diciptakan untuk tak bertahan lama. Redup sebelum terang, pudar sebelum mekar, layu sebelum berkembang. Kalau kamu tak percaya, simak podcast ini sampai habis, karena saya akan menjelaskannya dengan cara yang paling mudah. Bisnis menonton iklan dan dibayar adalah sebuah lagu lama. Sungguh, perkenalan saya pertama kali dengan yang beginian adalah pada tahun 2003 melalui platform bernama Spedia, yaitu sebuah program pay to serve, melihat iklan dan dibayar. Saya sempat punya bukunya yang dibeli di Gramedia. Spedia adalah program yang legit dan membayar. Meski saya tidak sempat mendapatkan apa-apa karena recehan yang dibayar tak cukup untuk menutup biaya internet saat itu yang masih sangat mahal. Tapi apapun itu, program pay to serve akhirnya mati dengan sendirinya, seiring dengan bubble.com, tingginya fraud dan spamming yang menyebabkan penurunan drastis pemasang iklan yang menggunakannya. Di mana kita tahu uang dari pemasang iklan adalah sumber pendapatan utama yang menghidupi bisnis ini. Lalu berlanjut di antara tahun 2005 hingga 2010. Model bisnis lain dengan konsep serupa bernama pay to click, yaitu dibayar untuk melakukan klik iklan yang kemudian mulai eksis dan digemari. Dan meski kita tahu pada akhirnya nasibnya pun sama mengenaskan, pada titik itu, seiring dengan munculnya network marketing atau multi-level marketing, ada sebuah revolusi yang juga terjadi di pay to click yang pada akhirnya membuatnya berubah 180 derajat. Saat revolusi ini terjadi, pengguna tak hanya mendapatkan uang untuk setiap klik dan atau mendapatkan komisi dari setiap orang yang direferensikan, melainkan juga memiliki opsi untuk melakukan upgrade account dengan membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari setiap klik yang dilakukan. Semakin mahal paket membership yang dibayar, semakin mahal pula nilai per kliknya. Dari situ, kita tahu saat upgrade membership memegang peranan yang penting, bergeserlah ia dari pay to click menjadi skema Ponzi, yaitu model bisnis yang tak lagi bergantung pada advertiser atau iklan sebagai produk utama, melainkan dari uang para member baru yang diputarkan. Dan benar saja, sebab salah satu program pay to click paling terkenal bernama Traffic Monsoon, kemudian tutup setelah dituntut telah melakukan praktik skema Ponzi dalam bisnisnya. Praktik yang sama kemudian secara luas diadopsi pada berbagai platform make money online, seperti pay to survey, pay to play the game, dan lain sebagainya. Beberapa nama seperti Swagbucks, Newbucks, ClickSense, PaidFirst, AdsBazaar, dan banyak lagi silih berganti untuk lahir dan tumbang mengisi hari-hari para peselancar jagat maya. Adakah dari nama-nama tadi yang kamu kenal? Tebakan saya tidak ada. Nothing. Nada. Sebab seperti yang saya katakan, ia memang diciptakan untuk layu sebelum berkembang. Dan untuk alasan itulah, sampai hari ini, tidak ada top internet marketer dimanapun di dunia ini yang mengikuti program seperti ini dan merekomendasikannya. Tak ada satupun. No one. Ninguno. Sekarang kita bergeser ke lapangan yang lain. Gagasan untuk merevolusi bisnis periklanan dengan ide untuk membagi hasil keuntungannya kepada para pengguna juga terjadi di mana-mana. Pada platform sosial media misalnya, Sue adalah salah satu nama yang terang-terangan menantang Facebook. Sue adalah sosial media yang membayar penggunanya hanya dengan update status. Bayangkan saja, luar biasa. Dan memang luar biasa, sebab hanya dalam 6 bulan pertamanya, Sue berhasil mendapatkan 3,5 juta pengguna terdaftar, di mana Facebook dalam 10 bulan pertama sejak didirikan hanya berhasil mendapatkan 1 juta pengguna saja. Tapi kita pun tahu jalan ceritanya. Mayoritas orang yang bergabung adalah mereka yang ingin menghasilkan uang dari membuat status dan bukan bersosial media seperti halnya Facebook.
Demikianlah, hanya butuh 3 tahun sebelum akhirnya Su gulung tikar. Lalu pertanyaan besar dari semua fenomena tadi adalah, apa yang sebetulnya membuat semua ini dapat terjadi? Jawabannya simple. That's not how advertising works. Karena bukan begitu cara kerja iklan. Iklan adalah media yang digunakan oleh entitas bisnis atau para advertiser untuk mendapatkan profit. Iklan adalah investasi yang menuntut ROI, return of investment, dan return of ad spend. Saat iklan tidak memberikan hasil yang sepadan, semua advertiser di bagian dunia manapun akan berhenti menggunakannya. Di program-program paid to, saat orang diminta untuk melihat iklan dengan imbal balik mendapatkan bayaran, iklan tampil pada orang yang tidak tepat. Dan cukup dengan alasan itu saja, iklan kemudian bekerja tidak sebagaimana mestinya, sehingga membuat para advertiser menutup keran anggarannya untuk beralih ke media periklanan lainnya yang jauh lebih menguntungkan. Dan saat uang tak lagi mengalir, kita tahu, matilah seluruh bisnis tentang melihat, mengklik, dan menonton iklan. Bagaimanapun, periklanan adalah sebuah produk. Sama dengan produk lainnya, kita rela membayar nasi goreng hingga ratusan ribu yang rasanya lezat, tapi selalu merasa rugi untuk membeli nasi goreng basi, meski itu harganya hanya 1.000 perak atau bahkan gratis. Fenomena tersebut yaitu stopnya aliran uang dari para advertiser yang tak lagi menggunakan program-program pay to sebagai sarana mereka berpromosi, kemudian membuat program-program pay to tersebut memutar otaknya untuk dapat bertahan. Alih-alih berharap aliran uang dari advertiser, mengapa tak memperolehnya dari para member saja? Sayangnya, alih fungsi ini kemudian secepat kilat mengubah bisnis periklanan menjadi skema Ponzi yang ngeri-ngeri sedap. So, apakah VTube? Apakah bisnis periklanan masa kini? Bukan, itu lagu lama kaset baru. Apakah perusahaan Big Data? Bukan, itu cuman gimmick. Saya perlu satu video khusus untuk mengulas tentang Big Data. Tapi hanya dengan mengetahui model bisnisnya, ia jelas tak memenuhi 3 elemen dalam Big Data, yaitu volume, velocity, dan variety. Bagi saya, VTube adalah 2 hal berikut ini. Pertama, ia akan menjadi perusahaan periklanan yang segera kehilangan advertiser jika ada dalam waktu singkat. Kedua, ia hanya akan menggunakan tetek bengek iklan sebagai bungkusnya dengan sistem membership sebagai produk utamanya, di mana uang para member lah yang akhirnya akan diputar. Dengan begitu, peduli amat dengan iklan atau advertiser. Sayangnya, jika itu yang ditempuh, model begitu terlalu dekat dengan skema Ponzi. Cuma butuh terpeleset 1 kali untuk kemudian menjelma jadi perusahaan ilegal. Oke lah, Anda masih tak setuju. Saya tahu. Kamu pasti mau bilang, gak ada ruginya, karena toh join VTube itu gratis kan? Disitulah pangkal masalahnya. Gratis itu telah membuat kamu berhenti bertanya dan membuat kamu berhenti berpikir. Dan kegembiraanmu atas kegratisan ini pada akhirnya membuatmu tak lagi mempertanyakan dari mana VTube mendapatkan uang jika video iklannya tes melulu atau jika tak ada lagi pemasang iklan. Sebab fokusmu kini hanyalah bintang-bintang, bukan? Padahal saat ini VTube sedang melatih dan membiasakanmu untuk melakukan upgrade account untuk tetap dapat menggunakannya setelah 40 hari. Meski itu juga dapat kamu bayar dari viewpointmu tanpa harus merogoh kocek sedikit pun. Kocekmu memang aman, tapi apakah kamu sadar jika yang didapat cuma recehan? Lalu kamu pun berkata bahwa VTube tak boleh menerima sepeser pun uang dari anggotanya. Mungkin benar untuk saat ini, tapi percayalah jika itu tidak akan berlangsung lama. Sebab tanpa ada aliran uang dari pemasang iklan, kamu pikir dari mana uang untuk membayarmu berasal? Tapi kamu mana mau peduli dengan itu semua, karena toh ini gratis. Sungguh dilematis, sebab jika semua orang sepertimu, bayangkan saja, exchange counter tak akan lagi punya pembeli, karena semua orang maunya gratis. Siapa yang akan membeli viewpointmu saat kamu menjualnya? Itu artinya kamu harus menunggu 7 hari hanya untuk menjual viewpointmu, meski itu sudah dipotong dengan fee yang luar biasa besar. Itu pun dengan catatan, VTube masih memiliki uang untuk membayarmu. Kamu bergeming, tetap kukuh dengan rencana besarmu untuk mencari uang dengan VTube tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Membiarkan dirimu mendapatkan uang recehan yang akan jadi super recehan
saat dikurangi dengan potongan biaya pencairan yang sangat besar. Sesuatu yang gratis adalah masalah, sebab ia selalu bisa mengelabuimu dan menjadi alasan bahwa kamu tak rugi apapun. Padahal serugi-ruginya orang adalah yang menghabiskan waktunya untuk nilai yang tak sepadan, mengerjakan yang sia-sia. Sebab kamu bisa membeli pesawat jet paling mahal sedunia, kamu bisa membeli gedung pencakar langit, kamu bisa membeli sebuah pulau, tapi kamu tidak pernah bisa membeli waktu. Jadi apakah fitur penipuan? Dan apa betul hanya dengan menonton video kamu dapat menghasilkan jutaan rupiah dari rumah? Gampang untuk melihatnya. Jika iklan adalah basisnya dan uang dari pemasang iklan adalah sumber utamanya, maka VTube adalah perusahaan periklanan yang akan membayarmu dengan uang recehan. Tapi jika iklan tak ada atau hanya digunakan sebagai gimmick belaka, maka kamu sudah tahu bagaimana nanti cara mereka untuk menghasilkan uang. Dan kita biarkan waktu yang menjawabnya.